Muhammad Zidan. Kelompok 2 akan mempresentasikan teori pertumbuhan ekonomi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Khairuddin dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi. Baik, sebelumnya ini adalah tugas ekonomi kelas 11. Jadi ini adalah tugas kelompok. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi kita definisikan dulu pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode. Jadi kesimpulannya, adanya pertumbuhan ekonomi ini merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya 3 komponen yang berkaitan satu sama lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan produksi negara, kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, dan penyesuaian ideologi yang terbuka dalam menerima teknologi baru. Yang kedua, ada teori pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa teori yang dikemukakan beberapa ahli untuk mengungkapkan konsep pertumbuhan ekonomi. Secara umum, teori tersebut sebagai berikut. Ada teori klasik dan teori neoklasik. Dan yang ketiga ada teori historis. Langsung saja kita bahas teori klasik terlebih dahulu. Yang pertama dari Adam Smith. Teori Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumbuh pada adanya pertumbuhan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan terdapat pertambahan output dan hasil. Teori Adam Smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the World of Society. Jadi itu teori yang pertama dari Adam Smith. Lanjut, yang kedua ada dari David Ricardo. Oke, sebelumnya David Ricardo ini yang saya bahas sebelumnya, yaitu tentang di tugas yang pertama ya, bisa dilihat video sebelumnya. Oke, lanjut lagi pada topik yang ini ya. David Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Jadi kesimpulannya, jadi semakin banyak produksi yang diproduksi, ya semakin banyak produk yang diproduksi, maka tenaga kerjanya akan semakin banyak, jumlah volumenya juga akan semakin banyak. Yang kedua ada teori neoklasik. Teori neoklasik dikemukakan oleh tiga tokoh ya, di sini tertulis 3 tokoh. Yang pertama ada teori Joseph Schumberg. Jadi dari teori yang pertama, pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi jika para pengusaha mengadakan inovasi dan mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya. Yang kedua ada teori Robert Solow. Robert berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Lanjut, yang ketiga teori dari Howard Bauman. Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh peranan membentukkan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Lanjut ke teori historis. Teori historis dikemukakan oleh Frederick Lewis. Menurut Friedrich Lewis, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dilihat dari teknik produksi sebagai sumber kehidupan. Tahapan terdiri dari masa berburu dan mengendara, B. Masa peternak dan bertani, C. Masa petani dan kerajinan, D. Masa industri dan perdagangan.
Oke, kita lanjut yang ke pembangunan ekonomi ya. Jadi kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Oke, yang pertama definisi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan ke pendapatan bagi penduduk suatu negara. Baik, sekian teori yang materi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan